Terima kasih Ananda sudah mau hadir di ruangan konseling ini. Sebelumnya Ananda sudah pernah ikut konseling atau belum? Belum. Jadi sekarang kita akan melaksanakan konseling individual ya. Kan kita belum kenal nih. Jadi kita perkenalan dulu dimulai dari Ibu. Nama Ibu Jian Adila. Ibu adalah konselor di sekolah ini. Selanjutnya kepada Nanda dipersilakan untuk mengenalkan dirinya. Nama saya Salsabila Bu. Saya sekarang itu kelas 12 SMA. Maunya dipanggil siapa? Salah saja Bu. Salah saja. Jadi konselingnya bisa kita mulai ya. Bisa. Jadi apa hal yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi Bu, akhir-akhir ini itu kan banyak kegiatan. Terus saya itu susah gitu ngatur waktu Bu antara mau ikut yang mana gitu, kegiatan yang mana dulu yang harus diduluankan gitu. Kan Salsa susah nih ngatur waktu untuk ikutin kegiatan. Bisa dijelaskan apa kegiatan yang Salsa maksud? Jadi Bu, sekarang ini kan aku tadi SMA kuliah. Jadi sekarang tuh kan Bu banyak tugas, terus mau UAS, tapi banyak ikut organisasi juga, banyak ikut kepanitiaan. Jadi kayak akhir-akhir ini tuh banyak juga kegiatan-kegiatan yang diikuti dan ikut panitia inti gitu. Jadi kayak susah bagi antara waktu untuk bikin tugas, terus untuk bikin tugas akhir, tugas yang ketinggalan, dan juga kayak kepanitiaan yang lainnya gitu. Jadi kayak kayak satu hari tuh rasanya kurang untuk mengerjakan semuanya gitu. Sebelumnya Salsa udah coba belum buat membagi waktu antara kesibukan-kesibukan yang Salsa alami? Udah, soalnya kan kayak misalkan pagi kan kuliah, terus habis itu nanti siangnya itu kan pulang, terus istirahat dulu sebentar, habis itu nanti kalau misalkan emang udah selesai istirahatnya, kadang kan tidur siang dulu gitu, jadi kayak ya udah nanti ngerjain tugas dulu sebisanya, tapi nanti tiba-tiba bisa sorenya itu ada rapat atau apa gitu, jadi kayak masih susah gitu membagi waktunya. Kalaupun misalkan pas rapat untuk tetap bawa tugas, ngerjain tugas, bawa laptop gitu kan susah, nggak fokus gitu. Terus juga kayak beberapa akhir-akhir ini tuh banyak kegiatan gitu yang mengharuskan ikut dan ikut panitia inti gitu. Jadi kayak walaupun udah dibikin kayak masih kurang untuk manajemen waktunya gitu. Kira-kira apa ada hal lain yang menyebabkan Salsa sulit untuk memanajemen waktu? Kesulitan lainnya itu kayak kadang kayak sebenarnya tuh bisa nggak ikut kegiatannya, misalnya kayak ada prioritas lain, cuman karena nggak enakan, kayak misalkan ada yang minta tolong atau apa gitu, jadi tetap aja untuk mengikuti itu gitu, padahal sebenarnya tuh udah di luar kapasitasnya aku gitu, kayak udah susah untuk mengerjakan hal itu gitu, cuma karena emang gak enakan tadi, jadi kayak tetap aja dikerjain, mau itu kita sanggup atau enggak, kayak yaudah bantu aja dulu gitu. Kadang kan karena udah di luar kapasitas, jadi ujung-ujungnya capek sendiri,
yang lainnya yang diprioritaskan, yang lainnya itu kayak terbengkalai tuh. Tadi kan Salsa bilang kalau tugas itu banyak terbengkalai. Oh, apa yang bikin tugas salah satu banyak terbengkalai? Karena susah kah? Atau karena kecapean? Pertama itu sebenarnya bukan susah, tapi lebih ke menunda. Terus kayak kan semester ini tuh berat kan. Saya kayak ada beberapa yang nggak beberapa, semuanya, hampir semuanya itu praktek gitu. Jadi kayak emang mengharuskan untuk kita tuh seharusnya karena praktek kan banyak latihan gitu-gitu kan, terus banyak observasi segala macam. Jadi kayak kalau punya waktu luang itu bukannya menyicil apa yang seharusnya bisa kita cicil, tapi malah berleha-leha karena sebelumnya itu udah kecapean sama kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi kayak tugas-tugas yang intinya itu terbengkalai, terus di akhir-akhir ini baru mau mengejar tugas-tugas yang itu gitu, kayak bikin video lah, belum ujiannya, belum kayak harus observasi segala macamnya. Jadi itu sebenarnya karena menunda juga, karena kayak banyak ikut kegiatan lainnya, jadi capek. Akhirnya pas ada waktu luang tuh bukannya mengerjakan yang seharusnya, tapi malah berleha-leha gitu. Lalu kan Salsa hobi berleha-leha, menunda-nunda gitu kan. Salsa mikir nggak dampak dari apa yang Salsa lakukan tersebut? Mikir, cuman itu tuh kayak ya udahlah nanti lah bisa lagi gitu, kayak ya masih ada lagi waktu untuk berleha-leha dulu, masih kayak ngumpulin mood dulu untuk mengerjakan tugas. Cuman ujung-ujungnya besok lah, masih ada waktu lagi, bisa masih lama lagi gitu. Tapi udah akhir-akhirnya baru sampai kenapa nggak dari dulu ya dicicil gitu. Sebenarnya kan masih banyak waktu, kayak kemarin ada libur beberapa hari. Ya sih, ada yang bikin tugas, ada. Cuman lebih banyak berleha-leha dibandingkan bikin tugasnya gitu. Kayak ada juga karena observasi ke rumah siswa. Jadi beberapa kali ke rumah siswa, jadi tugas yang lainnya itu nggak terkerjakan. Setelah yang Salsa ceritakan, bagi Salsa udah nemuin solusi buat mengentaskan permasalahan itu? Belum. Jadi menurut Salsa, apa yang Salsa ingin menjadi prioritasnya untuk sekarang ini? Kalau prioritas kan dari awal emang harus selesai kuliah dengan baik kan. Jadi pastinya prioritasnya itu ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Sekarang juga kayak ini tuh semester terberat karena kan emang praktek gitu. Jadi emang mengharuskan kita untuk lebih aktif, terus juga kayak banyak latihan gitu, karena kan melatih komunikasi juga. Terus itu pasti prioritasnya sekarang itu ya lulus dengan semua mata kuliah dan meninggalkan kegiatan yang sekiranya kita nggak perlu ikut, ya udahlah gitu, meninggalkan yang nggak perlu aja. Berarti Salsa memprioritaskan untuk kuliah. Kalau misalnya Salsa diminta untuk meninggalkan organisasi atau kegiatan yang diikuti, apa Salsa mau? Kalau untuk meninggalkan organisasi nggak bisa, karena kan kalau misalkan kita masuk organisasi itu kan kita udah berkomitmen gitu kan. Jadi kayak emang udah ada juga sumpahnya, kita udah komitmen, kita udah dilantik gitu. Jadi kita harus menyelesaikan itu sampai kita
pelepasan gitu kan. Tapi kalau untuk kepanitiaan yang lainnya gimana ya? Bukan nggak ya, bukan nggak bisa untuk meninggalkan, cuman karena banyak di akhir-akhir ini tuh banyak kayak di angkatan tuh kan kita tuh ada beberapa yang harus kayak angkatan yang mengangkat acaranya gitu. Jadi karena mengangkat acaranya itu dari angkatan pasti membutuhkan yang di angkatan itu kan. Kadang kan mereka juga kayak kasihan untuk mau nyari kepanitiaan yang lainnya. Mungkin kalau untuk tergabung langsung bisa diusahain enggak dulu karena kan emang masih banyak prioritas yang lainnya. Cuman kalau untuk membantu aja kayak membantu kegiatan itu nggak apa. Tapi untuk menjadi panitia inti kayaknya untuk yang ini belum bisa ditinggalkan gitu yang akhirnya. Cuman kalau untuk yang program kerja dari organisasi itu rasanya tidak mungkin karena kan udah ada sumpahnya, udah ada itu tuh kayak udah tanggung jawab kita gitu. Kalau yang di angkatan masih bisa teman-teman yang lainnya kita bisa membantu aja, nggak panitia intinya cuman membantu untuk menyukseskan. Kalau yang program kerja sepertinya tidak bisa kalau nggak ikut karena udah kita harus tanggung jawab apa yang kita ambil itu yang kita tanggung jawab itu. Jadi dari sekian banyak yang Salsa sampaikan, menurut Salsa apa solusi yang Salsa butuhkan dalam penyelesaian dalam memanajemen waktu? Karena solusinya itu lebih ke tahu mana prioritas dan menghilangkan rasa keenakan itu gitu. Karena kan balik lagi kayak yang tadi diceritakan bahwa Salsa itu kan ikut kayak gitu tuh karena nggak enakan kan, lebih tepatnya kayak karena orang terdekat yang minta tolong kayak bantulah Sal, ayolah gitu. Dan misalkan kalau di kepanitiaan pun saya bukan jadi anggota aja tapi emang ada koordinator atau enggak emang jadi dewan pengurus hariannya gitu. Jadi emang lumayan berat gitu karena kan kalau DPH-nya harus mengurus yang lainnya, divisi lainnya. Kalau koordinator mengatur dari divisinya sendiri gitu kan. Jadi emang lumayan susah gitu. Jadi lebih kayak ke tahu nih prioritasnya itu mana, terus juga bisa memilah-milih. Kalau emang rasanya nggak sanggup nggak usah dipaksain gitu. Cuman kalau untuk yang lainnya tuh karena ikut kegiatan kan makanya tadi berleha-leha tuh. Jadi anak tahu yang mana lah yang harus dijalankan. Jadi Salsa sudah tahu nih ya solusi yang akan Salsa lakukan berikutnya, itu dengan memilah-milah lagi kegiatan apa yang bisa diikuti sama menentukan prioritasnya. Ibu harap Salsa bisa melakukan solusi-solusi yang telah Salsa sampaikan tersebut dan berkomitmen untuk mengubah cara manajemennya. Apakah konseling ini bisa kita akhiri? Bisa. Baik, terima kasih kepada Salsa.